Banyak rumah tangga yang hancur bukan karena kemiskinan, tapi karena cinta hilang, kasih sayang terkubur, digantikan ego dan nafsu belaka. Laki-laki menzolimi perempuan bahkan meminta kembali mahar yang pernah ia beri, padahal Allah sudah melarang hal itu. Zina kini tak selalu di jalan yang gelap, tetapi ia masuk lewat layar HP kita, lewat gaya hidup, lewat cinta yang salah dan tak terarah. Dari incest yang dibungkus fantasi gelap belaka, bahkan ada yang hingga polyandry dan swingers. Mereka sebut kebebasan, tetapi menjadi kebablasan. Tapi Allah Maha Penyayang. Allah menjelaskan semuanya di surat Quran An-Nisa ayat 19-26, bahwa sesungguhnya ada pagar agar kita tak jatuh. Jangan menzolimi perempuan, jadi jangan dekati zina, jagalah kehormatan rumah tangga, dan kembalilah kepadanya. Karena rumah tangga yang suci tanpa zina adalah benteng terakhir peradaban. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita untuk jauh dari zina. Allah sudah kasih semua jawabannya di Al-Quran. Yuk kita sama-sama belajar dari ayat ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu? Ya. Pak? Ya. Lemes banget ini bapak-bapaknya. Pak? Ya. Nah, itu kan kelihatan ada 2.000 orang yang jawab ianya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Seperti biasa kami hadir ya setiap akhir pekan ya menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Yang kami bahas adalah tentang pernikahan. Berapa banyak di antara kita yang hadir dan juga mungkin Anda di rumah yang mengalami atau pernah melihat rumah tangganya sepertinya bukan rumah tangga yang membawa kedamaian. Ada? Ada? Pernah lihat? Mana orangnya? Enggak di sini. Tapi ada. Ya, kita akan bahas ya. Padahal rumah tangga itu seharusnya setiap kita menikah, harapan kita adalah menjadi rumah tangga yang sakinah. Di dalamnya ada mawaddah warahmah. Tapi enggak jarang rumah tangga yang dijalani bukan memberikan kedamaian. Tapi seperti neraka. Dan juga ini semua disebabkan oleh perbuatan dan sikap dari masing-masing suami atau istri. Ada suami yang kerjaannya selingkuh, ada. Bahkan sekarang trennya nggak cuma suami, istri juga ada yang ikut-ikutan. Selingkuh kenceng aja, nggak mau kalah sama suaminya. Ya, ada. Ini jadi tren gaya hidup. Bahkan zaman sekarang nggak cuma itu, perilaku seksual menyimpang pun itu dilakukan bagi orang yang sudah melakukan pernikahan. Laki-laki sudah punya istri tapi dia masih punya juga pacarnya laki-laki. Perempuan sudah menikah tapi punya pacar juga perempuan. Ini yang membuat kita harus membahas tema ini hari ini. Bagaimana Islam menyikapinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan kalaupun itu sudah terjadi, bagaimana caranya kita memantapkan diri kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah hadir guru kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz
Kiai Haji Jumharudin yang insya Allah akan membahas tema kita yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tanpa zina. Yang tentu akan menafsirkan surah An-Nisa dari mulai ayat 19 hingga 21. Untuk itu pada Kiai kami persilakan. Fadol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya ini jawab salam keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah warahmah. Ma. Jawab salamnya ini kelihatannya mau pergi umroh. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Muhajirin Perumnas 1 Bekasi ya. Yang mudah-mudahan yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu host kita yang ganteng Mas David, terima kasih. Dulu di zaman jahiliyah, karena kita bahas surat An-Nisa ayat 19, 20 dan 21. Apabila ada seorang suami istri, suaminya meninggal, berarti meninggalkan istri. Ternyata tradisi Arab jahiliyah dulu, istri yang meninggal ini tradisinya diwarisi oleh keluarga almarhum suaminya tadi. Diapain? Diwarisi. Jadi kalau harta diwarisi masih wajar. Tapi saking zalimnya pada masa itu sampai istri anak ketika anak itu meninggal diwarisi oleh keluarganya, diwarisi oleh ayahnya, mungkin diwarisi oleh adiknya. Maka surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha." Wahai orang yang beriman, haram hukumnya kalian mewarisi, mempusakai seorang wanita. Ini luar biasa, Islam datang untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat wanita. Subhanallah. Berarti ibu untung udah Islam. Kalau enggak bu, ibu jadi warisin. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada juga pada masa itu suami yang sudah tidak lagi cinta kepada istrinya. Boleh jadi karena sudah jelek. Halo bu, sudah jelek berarti sudah tua. Seringkali tantangan kita dalam berkeluarga itu sebelum dapat cantiknya luar biasa istri, betul? Sebelum suami jadi suami, gantengnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika sudah dapat istri orang yang cakep. Hati-hati, setan senantiasa membuat kita melihat rumput tetangga Hijau. Padahal rumput tetangga hijau karena disiram. Oh iya. Istri tetangga cantik dimasukin salon. Lah bini sendiri kagak disalonin acan, bagaimana mau cantik. Nah karena dia sudah tidak suka lagi sama istrinya, dia tidak ingin dia yang menceraikannya, tapi dia ingin supaya istrinya menuntut cerai. Karena kalau suami yang menceraikan bu, dia nggak bisa minta mahar kembali. Itu ya bu. Jadi kalau suami sudah menikah, lalu suami menceraikan istri, mahar tidak bisa diminta lagi oleh istri. Oleh suami maksudnya. Tapi apabila yang menuntut cerai khulu namanya, istri yang menuntut cerai, maka suami bisa menuntut mahar kembali. Suami bisa menuntut sejumlah uang. Maka kalimat berikutnya dari ayat 19 apa firman Allah? Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian menyusahkan istrimu, menekan istrimu, kasar terhadap istrimu, tidak sayang lagi sama istrimu, supaya istri ini merasa udah gak sakinah lagi.
Karena udah nggak sakinah, kalau begitu saya tuntut cerai. Padahal tadinya istrinya nggak mau menuntut. Tapi ini rekayasa suaminya. Suami sengaja jahat kepada istrinya. Sengaja zolim kepada istrinya. Supaya istri ini lama-lama menuntut. Kalau istri menuntut cerai, suami bisa dapat kembali. Nah, itu dilarang oleh surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'duluhunna. Jangan kamu buat susah mereka agar kalian mendapatkan mahar kembali. Lalu yang menarik, kalau rumah tangga sudah tidak sakinah lagi kata Al-Quran. Kalau rumah tangga tidak bahagia lagi, jangan buru-buru menceraikan istrimu. Tapi lihat perintah Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lemas. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah. Kata Al-Quran, meskipun sudah tidak cinta lagi kepada istrimu. Meskipun istri tidak lagi cinta kepada suami. Jangan langsung buru-buru cerai. Tapi perlakukanlah istrimu ma'ruf dengan kebaikan yang wajar. Dengan apa? Kebaikan yang wajar. Kebaikan yang wajar. Karena ma'ruf itu beda dengan mawaddah. Kalau mawaddah masih saling cinta, itu mawaddah. Tapi kalau enggak saling cinta lagi, maka yang perlu tetap dilakukan adalah berbuat ma'ruf, kebaikan yang patut, kebaikan yang layak. Jangan ngomong kecuali sesuatu yang pantas diomongkan, ma'ruf. Jangan berbuat kecuali sesuatu yang pantas diperbuat. Bahkan yang menarik, muasyarah bil ma'ruf itu kata para ulama, bukan cuma tidak menyakiti istri, tapi muasyarah bil ma'ruf adalah bersabar dengan keburukan istri. Subhanallah. Banyak orang yang mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, jangan sakiti istrimu. Jangan zalimi istrimu, itu salah satu tafsirnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, tafsir yang kedua adalah bukan cuma jangan zalimi istrimu, tapi bersabarlah atas keburukan istrimu. Subhanallah. Berarti jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan dengan mawaddah, jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan dengan sakinah, rumah tangga bisa dipertahankan dengan kesabaran. Dengan apa? Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu masih bertahan rumah tangganya karena mawaddah atau karena kesabaran? Berarti udah kesabaran Ustaz. Bukan lagi. Astagfirullah. Karena suami sempurna atau karena ibu memaafkan? Berarti karena kesabaran. Iya. Jujur ibu-ibu jadi di sini wahai ya. pemuda-pemudi, wahai yang masih pengantin baru, ini mah pengantin lama semua. Yang di sini ini awet bukan karena mawaddah warahmah. Tapi yang di sini awet karena apa? Karena kesabaran. Untuk kesabaran itulah Allah mengatakan, maka perlakukanlah pasanganmu dengan perlakuan yang patut. Bil ma'ruf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in karihtumuhunna. Jika kamu ada sesuatu yang tidak kamu suka pada pasanganmu, dan itu pasti. Pasti enggak? Pasti. Karena suami ibu bukan malaikat yang tanpa cacat. Karena istri bapak ini bukan bidadari yang tanpa kekurangan. Kita adalah manusia yang membawa kekurangan dan kelebihan. Gampang untuk menerima kelebihan, betul enggak? Apalagi kelebihan berat badan. Tapi yang susah menerima kekurangan pasangan itu tidak akan menjadi bom waktu yang akan meledak jika kita punya penjinak bom itu. Mau tahu penjinak bom? Apa itu Ustaz? Sabar dan maaf. Betul nggak? Berapa lama usia rumah tangga? Rumah tangga usianya bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. Rumah tangga itu sepanjang usia sabar dan usia maaf kita. Kelihatan nih wajah-wajah sabar semua nih kelihatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bagaimana caranya agar sakinah. Jangan cuma lihat sisi buruknya istrimu, tapi lihat juga sisi baiknya. Karena kadang-kadang kekurangan itulah yang membuat pasangan kita ingin menutupi kekurangannya tadi. Kalau dia kurang cantik, biasanya dia pintar masak, betul nggak? Bukan berarti yang pintar masak jelek. Jadi kekurangan, kalau istri ada tahu dia satu kekurangannya, maka dia biasanya akan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal dalam kebencian itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang lain. Sabarlah dan maafkanlah. Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Jamarudin, Bu. Jadi rumah tangganya levelnya mana ini? Sakinah, mawaddah, warahmah. Udah sampai di sana atau udah sampai titik akhir tadi? Yang menerima dengan segala kekurangannya dengan sabar. Titik akhir. Pada sabar. Ibu-ibu, Pak. Bapak nerima ibu di level yang mana? Sabar juga. Oke, silakan yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Oke, Bapak silakan. Kita kasih Bapak dulu, Bu ya. Kali-kali mau curhat. Ya, silakan Bapak, nama dan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Suprayetno dari Muhajirin. Sebelum nanya boleh pantun Ustaz? Ya. Dari rumah pengen ngaji. Datang ke Muhajirin dengan Inyus TV. Cakep. Kalau mau materi hari ini simpan di hati. Jangan lupa minum luwak white coffee dan pakai key spray. Ya Ustaz. Terima kasih, materinya hari ini bagus sekali. Di mana kondisi yang kita lihat kadang di luaran sana. Karena perbedaan misi dan visi suami istri bahkan profesi berakhir dengan cerai Ustaz. Iya. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kalau seorang suami yang sudah menyerahkan hartanya, maharnya ketika bercerai dituntut lagi dengan harta gono gini. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Silakan Yai. Subhanallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini ayat ada di ayat 20 surat An-Nisa. Kalau 19 tadi ajarannya sabar jangan cerai. Lihat kebaikan-kebaikannya. Karena waktu menikah, kok mau menikah gara-gara ingat lihat apanya? Keburukannya atau kebaikannya? Kebaikannya. Waktu mau cerai gara-gara ingat apanya? Keburukan. Karena otak kita tidak bisa diisi dengan dua hal yang bertolak belakang dalam satu waktu. Kalau diisi kebaikan maka yang lahir cinta. Dan mata yang mencintai tak melihat aib sang kekasih. Betul. Mata pembenci tak melihat kebaikan kekasih. Iya. Nah di ayat 20 Pak, itu ayat yang mengatakan wa in aradtumus dibdala zaujim makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan apabila dirasa memang udah gak bisa dipertahanin lagi, kalau dipertahanin malah banyak dosa, maka kalau kamu mau ganti pasangan, yang lama diceraikan, ganti pasangan, dan dulu kamu telah memberikan kepada istrimu kintaran. Kintaran itu uang yang sangat banyak. Dulu Umar Ibn Khattab mau bikin peraturan perempuan gak boleh minta mahar mahal. Khutbah di mimbar. Tidak boleh mahar lebih dari sekian. Kelebihannya kalau ada lebih masuk ke Baitul Mal. Tiba-tiba setelah turun dari khutbah, ibu-ibu protes. Wahai Umar, bagaimana kamu melarang wanita untuk mensyaratkan mahar yang besar? Padahal di surat An-Nisa ayat 20 Allah telah berfirman.
Wa ataitum ihdahunna qintarah. Kalian telah memberikan kepada wanita itu qintarah, harta yang banyak. Wa ataitumuhunna qintarah fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan diambil lagi sedikit pun. Wa kaifa ta'khudhuna? Bagaimana kalian bisa meminta kembali padahal kalian sudah bercampur dengan percampuran yang tidak ada batasnya lagi? Itu larangannya sampai menggunakan kata keheranan. Tentu nggak bisa kita bahas lebih detail waktu kita. Iya, baik Kiai. Ya artinya kalau mahar itu nggak boleh diambil lagi walaupun cerai. Nggak boleh diambil lagi. Nggak boleh diambil lagi kalau udah cerai. Ya, apalagi mereka udah berhubungan ya. Kecuali misalnya baru akad nikah, misalnya selesai qabil tuh tajwid jalha bil malhir maskur, habis itu belum sempat berhubungan, ternyata si pihak suami membatalkan, boleh nggak diambil mahar? Ya, kalau seandainya pernikahan telah terjadi, kemudian belum berhubungan suami istri lalu cerai, maka suami boleh mengambil maharnya kembali. Kalau sudah bercampur, tidak boleh? Kalau sudah bercampur, selama-lamanya itu menjadi haknya istri. Berarti suami yang mengambil mahar adalah suami pencuri. Suami pencuri, baik. Mencuri. Baik, gitu. baik. Terima kasih banyak Kiai. Ibu-ibu langsung, oh. Nah, tapi masalahnya di Indonesia ini maharnya bukan kintoron tadi, Kiai, bukan dengan harta yang banyak, dengan seperangkat alat sholat biasanya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Ini mau ngomongin mahar panjang ceritanya, tapi kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan bicara lagi mengenai hal-hal lain yang harus diperhatikan di dalam membina rumah tangga. Dari surah An-Nisa kita belajar banyak. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.